Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita membangun ibadah bersama-sama dengan keluarga kita di tempat kita masing-masing. Dan dengan hati yang sangat teduh, mari bersama-sama kita mengatakan yang demikian. Ibadah minggu kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati saudara semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 382 kita pujikan bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Allah Sang Pengasih, Allah Sang Sumber keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan kehidupan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah keterbatasan yang masih sering kali kami lakukan. Pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami mengakui di hadapan Tuhan untuk setiap perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami yang seringkali membuat kecewa orang-orang yang kami kasihi, terlebih lagi mengecewakan Engkau. Bapa, kami tahu, kami memahami keterbatasan diri kami, tetapi kami pun juga meyakini bahwa cinta-Mu sungguh besar, sehingga pengasihan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, itu yang senantiasa kami nanti-nantikan. Inilah doa kami, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Mari bersama kita menyambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 416 kita pujikan bait 1 dan 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita akan memasuki di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih yang begitu besar kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Hati dan pikiran kami sungguh merindukan firman Tuhan. Karena sampai dengan saat ini, ketika kami masih merasakan nafas kehidupan, itu semuanya karena karunia Tuhan melalui setiap sabda yang senantiasa kami dengarkan. Dan biarkanlah sabda firman Tuhan pada saat ini, itu pula yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 58 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya tentu berharap bahwa kita semuanya tetap bersuka cita, walaupun keadaan, kondisi, lingkungan, ataupun kehidupan kita sepertinya belum menyukacitakan. Tetapi mari bersama kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Renungan atau khotbah kita pada saat ini saya berikan judul konsistensi sebagai upaya mengecap Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panjenengan kersa peteno mboten nggih? Mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Yang suka tentu mempunyai alasannya sendiri, bahkan yang tidak suka juga mempunyai alasannya sendiri. Ada salah satu cerita dari sebuah keluarga begitu, ketika seorang bapak ini suka sekali dengan pete. Tetapi kemudian sang ibu dan juga anaknya protes. Pak, wis talah, ojo maem pete, ambune iku lho jan luar biasa. Kemudian sang bapak pun meresponnya, Bapak Ibu. Lah wong ya jenenge pete, ambune ya mesti pete. Mosok ya ana maem pete aromanya melati atau anggrek. Justru itu dipertanyakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara alamiah sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita, pastilah itu yang akan keluar dari tubuh kita. Makan pete aromanya tentu aroma pete dan lain sebagainya. Menjadi hal yang aneh justru ketika kita makan pete yang keluar adalah aroma apa tadi? Aroma melati ataupun anggrek dan sebagainya. Terlihat sepele Bapak Ibu, sebuah percakapan di dalam keluarga. Tetapi mari bersama-sama kita hayati bahwa ini masalah lahiriah, masalah setiap hari. Tetapi yang lebih daripada itu semuanya adalah melalui bacaan kita pada saat ini kita diajak untuk memahami Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58 dengan pembahasan bagaimana atau apa yang bisa kita rasakan atau apa yang bisa kita kecap begitu, dan kemudian itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ya seperti halnya pete tadi. Kalau saya makan pete enak, tapi kemudian tetangga saya, orang yang ada di sekitar saya apakah juga merasakan enak begitu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini memberikan pengajaran bagaimana kita bisa mencerna dan menikmati Dia, dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan batin manusia, kehidupan spiritualitas kita itu bisa dirasakan oleh orang lain.
Tentu Tuhan Yesus mengalami di dalam kerapuhan, ketidakberdayaan diri, kelemahan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa mengecap apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Harapannya bahwa di dalam kelemahan diri kita pun, di dalam ketidakberdayaan kita pun ada harapan besar. Ada harapan besar yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan yang seperti saat ini. Ketika manusia setiap hari mencerna firman Tuhan, merasakan apa yang telah didengarkan melalui Alkitab, melalui khotbah dan lain sebagainya, yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mencernanya dengan baik? Dan sudahkah apa yang kita cerna, yang kita keluarkan itu juga sesuai dan bisa dirasakan oleh banyak orang? Masalahnya adalah satu, konsistensi atau ajek. Terkadang apa yang kita rasakan kemudian kita bagikan hanya pada momen-momen tertentu saja. Ketika kalau di acara gereja ya pas undo-undo, pas perjamuan kudus, pas Natal, Paskah. Tetapi kemudian di dalam setiap hari, di dalam minggu-minggu biasa begitu, apakah kita bisa mencernanya? Dan apa yang sudah kita cerna, apakah itu bisa dirasakan oleh orang lain? Bulan ini kita masih memasuki di dalam bulan pembangunan GKJW. GKJW pernah mengalami kepahitan yang berdampak pada hilangnya nilai cinta Allah. Oleh karena itu, penghayatan serius akan Tuhan Yesus mari kita lakukan secara konsistensi, ajek, dan biarkanlah kita merasakan bahwa GKJW adalah rumah organisasi ataupun rumah spiritualitas bagi kita semuanya. Mari kita mengenal, mengecap, merasakan, mencerna firman. Maka dengan kesadaran dan kebijaksanaan kita sudah merasakan bahwa GKJW adalah rumah kita dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Pertanyaan terakhir bagi kita semuanya, sejauh mana kita bisa konsistensi? Sejauh mana kita bisa merasakan dan berbagi rasa? Dan biarkanlah Kristus sendiri yang menolong kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh bisa kita akhiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dengan didasari dari Kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bersama kita akan mengumpulkan persembahan kita diiringi dari Kidung Jemaat 466A. Kita pujikan bait 1 dan 3. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citramu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Sang sumber kehidupan, Sang sumber kebaikan, yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan ini, kebaikan yang tidak pernah berhenti. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman inilah yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hidup yang mungkin kami merasakan tidak pasti. Tetapi kami sungguh berharap kepastian di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan keselamatan. Itulah yang kami harapkan dan kami percayai. Pada saat ini Tuhan, perkenankan kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah melawan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu juga bekerja atas bangsa ini, bahkan dunia ini, di dalam melawan pandemi COVID. Tentu kami pun juga ikut terlibat di dalam menangani pandemi ini. Dengan hal-hal yang sederhana, menaati apa yang telah menjadi anjuran pemerintah ataupun kesehatan. Biarkanlah kami juga berupaya semaksimal mungkin agar pandemi ini segera berakhir.
Perkenankan pada saat ini kami pun juga berdoa bagi setiap orang yang sedang terpapar positif pandemi COVID-19. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang menghiburkan mereka. Demikian pula untuk anggota keluarga yang juga senantiasa merawat walaupun di dalam keterbatasan. Tuhan limpahkan kesehatan kepada mereka semuanya. Pada saat ini Bapa, kami pun juga berdoa untuk warga jemaat-Mu di tempat ini, GKJW Jemaat Temporejo, yang sungguh menjadi berkat melalui setiap pelayanan yang masih kami lakukan secara konsisten. Mampukanlah kami sebagai para pelayan Tuhan, ambil bagian di dalam melayani-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan yang mampukan. Sehingga seluruh kegiatan pelayanan masih tetap berjalan. Dan itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami merasakan berat, seringkali kami merasakan tidak kuat menghadapi pergumulan kami. Tetapi biarkanlah kasih-Mu yang menopang kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah menghimpun persembahan kami. Inilah persembahan yang boleh kami haturkan kepada Tuhan. Tuhan sucikan dan biarlah melalui persembahan ini menjadi pelayanan Tuhan di tempat ini sungguh dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak sampai dengan Adi Yuswo di dalam kehidupannya, Tuhan yang senantiasa menghiburkan. Dikala anak-anak kami ini sungguh rindu untuk bisa merasakan sekolah, bertemu dengan teman-temannya, Tuhan yang senantiasa menghibur mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita mengingat kembali akan firman Tuhan, bahwa apa yang sudah kita cerna,
Biarkanlah itu pula yang bisa dirasakan oleh orang lain melalui setiap hal yang baik. Tentu dibutuhkan konsistensi di dalam kehidupan kita. Hanya sabda Kristus yang bisa kita cerna, yang bisa kita bagikan, dan kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 412 kita pujikan bait 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat kurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang amanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Keselamatan, dan Roh Kudus Sang Sumber Hikmat dan Penghiburan, senantiasa melimpahkan sukacita di tengah-tengah kondisi kehidupan yang kami rasakan, di tengah-tengah ketidakpastian ini, dan biarkanlah kepastian itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin.